Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Alright, kelas 7 hari ini kita suasana baru, kita menggunakan video pembelajaran. Oke, jadi nggak pakai Google Meet, tapi hari ini kita menggunakan video pembelajaran. Nah, hari ini kita udah masuk chapter baru di sini, chapter 6. Chapter 6 ini tentang we love what we do. Jadi di sini nanti kita mau belajar bagaimana cara ini. We will learn to ask for and give information. Jadi kita mau menanyakan, di sini belajar menanyakan informasi dan memberi informasi. Informasi tentang apa, Miss? Informasi tentang about related to action or function of people, animals and things. Jadi mengenai informasi mengenai apa yang dilakukan seseorang atau apa yang dilakukan hewan atau fungsi dari suatu benda. Jadi apa yang sedang dilakukan, bukan yang sedang ya, tapi apa yang dilakukan orang itu berarti profesinya seseorang, pekerjaannya seseorang itu apa. Terus suatu hewan, misal hewan itu sedang apa, salah lagi. Jadi sedang hewan itu untuk mengidentifikasi gitu. Jadi apa yang dilakukan hewan atau fungsi dari hewan. Jadi misalnya kuda untuk membaca kayak gitu. Dan fungsi dari suatu benda. Fungsi suatu benda itu contohnya misalnya fungsi-fungsi suatu benda, kursi itu untuk duduk gitu, pensil untuk menulis, itu fungsi gitu. Jadi itu untuk mengidentifikasi, mengkritik, atau bisa juga untuk memuji. To praise itu memuji. Oke. Kenapa dari tadi Miss Intan kalau bilang sedang itu salah terus? Karena sedang di dalam bahasa Inggris, apa yang dilakukan dan apa yang sedang dilakukan itu beda. Jadi di sini kita nanti mau belajar tentang grammar. Jadi ada yang namanya grammar dalam bahasa Inggris itu. Grammar tuh kayak tata struktur bahasanya gitu, kebahasaannya. Nah, di sini di bab ini kita mau belajar present tense. Jadi bukan sedang ya, tapi present tense. Kalau sedang itu nanti namanya present continuous tense. Nah, ini kita belajar present tense. Jadi tentang yang dilakukan, sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi dulu, sekarang, dan yang akan datang itu dilakukan seperti itu. Itu fakta. Bisa juga suatu fakta, general fakta, atau fakta yang memang sudah berlalu sejak lama. Misalnya matahari terbit dari timur, matahari terbit dari timur, misal, itu juga sebuah fakta. Itu juga menggunakan present tense dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman selanjutnya. Oke, di sini kita mau membaca teksnya, dialog di sini. Oke, kita baca. Miss Mutia, good morning Miss Mutia. Today we are going to learn about jobs and professions. Benny, what does your father do? Hari ini kita akan mempelajari tentang pekerjaan dan profesi. Benny, apa yang ayahmu lakukan? What does your father do? Apa yang ayahmu lakukan? Benny menjawab, my father is a farmer. Ayahku adalah seorang petani. He plants and grow rice. Beliau menanam dan menumbuhkan nasi. Oke, jadi dalam bahasa Inggris kalau mau tanya profesi seseorang atau job seseorang itu menggunakan kalimat what does your father do? Itu ya. Nah, di sini Di sini jadi caranya menanyakan profesi seseorang itu dengan menggunakan kata what. Terus do atau does ini bergantung dengan subjek yang ditanyakan. Ini kan yang ditanyakan ayahnya Benny, ya kan? Your father itu sama dengan he. Oke, your father itu sama dengan he. Nah, makanya pakainya adalah what does your father do gitu. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah ayah dan ibu, misal orang tua, berarti kan dua orang tua. Ayah dan ibu berarti sama aja, itu they. Nah, kalau they berarti does-nya otomatis berganti menjadi do. Jadi what do they do? Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya pelajaran
minggu lalu ya. Maka dari itu sebenarnya subjek, mengidentifikasi subjek kemarin, terus kapan menggunakan do, does, terus kapan menggunakan to be, is, am, are, itu adalah basic dalam bahasa Inggris. Jadi kalian harus paham itu dulu, harus bener-bener paham, pokoknya harus bener-bener ngelotok yang masalah itu, kapan pakai do, kapan pakai does, kapan pakai is, am, are, sehingga nanti ke depannya kalian bisa lebih mudah untuk mempelajari grammar dalam bahasa Inggris gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada yang masih belum paham antara pemakaian do, does, is, am, are, bisa dipelajari lagi atau bisa ditanyakan ke Miss Intan. Atau jadi ulangan kemarin itu ada satu anak yang dapat 100, Masya Allah ya, itu Novita dapat 100. Jadi kalau misal, jadi untuk kalau misal kalian belum paham mau tanya, kalian bisa bertanya ke Novita gitu ya. Kemarin dia dapat 100 dan ya insya Allah Novita udah paham. Jadi kalau misal kalian mau tanya kurang paham masalah do, does, is, am, are, bisa ditanyakan ke Novita. Alright, so dan yang belum ulangan minggu kemarin, tolong segera dikumpulkan ya ulangannya biar nilainya nggak kosong. Oke, kita lanjutin. Kemudian di sini Miss Mutia lagi ya, kita lanjut ke sini. That's great. Oh, itu bagus. How about you? Bagaimana tentangmu, Dayu? What does your father do? Apa yang ayahmu lakukan? Apa pekerjaan ayahmu? Terus Dayu jawab, he is a teacher. Dia adalah seorang guru. He teaches mathematics in junior high school. Beliau mengajar matematik di SMP, junior high school. Oke. Terus lagi Miss Mutia, that's wonderful. Wow, itu keren. Lisa, how about your mother? Bagaimana tentang ibumu? What does she do? Apa yang dia lakukan? Apa pekerjaannya? Lisa menjawab, she is a housewife. Beliau adalah ibu rumah tangga. She takes a good care of us and our house. Beliau menjaga kami dan rumah kami. Merawat kami dan rumah kami gitu. Terus Miss Mutia lagi, that's excellent. Okay, that's excellent. Itu bagus. What does your mother do, Udin? Apa yang ibumu lakukan, Udin? Udin jawab, she is a surgeon. Beliau adalah surgeon itu dokter bedah, surgeon. She is a surgeon. She performs operations on her patients. Dia mengoperasi pasien-pasiennya. Miss Mutia, that's excellent. Wow, itu keren, itu bagus. How about you, Edo? Bagaimana denganmu, Edo? What do you do? Apa pekerjaanmu? Apa yang kamu lakukan? Edo menjawab, I am a student. Oke, Miss Mutia jawab lagi, that's good. Itu bagus. Now, do you want to know what your other friends' parents do? Sekarang, apakah kalian ingin mengetahui apa yang orang tua kalian lakukan, atau orang tua teman kalian lakukan, atau pekerjaan orang tua teman kalian? Terus studentsnya menjawab, yes, we do. Oke, jadi di sini kita belajar untuk bagaimana menanyakan pekerjaan. Oke, menanyakan profesi seseorang. Jadi, what does your father do? Terus ada juga tadi ini, what does your father do? Ada lagi, what does she do? Terus, what does your mother do? Terus ini juga, what do you do? Oke, what your other friends' parents do? Oke, ini. Jadi menanyakan profesi adalah what, do atau does, kemudian subjek atau siapa yang mau ditanyakan, kemudian do. Oke, sini saya tulisin. Jadi what di sini, what plus do atau does. Sorry. Wait, okay. Do atau does, alright. Plus subjeknya, plus do. Gitu. Jadi, do atau does ini bergantung sama subjeknya ini. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, do itu milik siapa, does itu milik siapa, gitu ya. Alright. Next, kemudian
Kita ke halaman selanjutnya. Nah, di sini. Oke. Di sini ini dari dialog yang tadi, Benny ditanya. Jadi pertanyaannya, Benny, what does your father do? Jawabannya tadi adalah, my father is a farmer. He plants and grows rice. Jadi dijelaskan ayah saya adalah seorang petani. Terus dijelaskan pekerjaannya apa. Petani itu pekerjaannya apa? Dia menjelaskan, he plants and grows rice. Dia menanam dan menumbuhkan nasi. Oke. Kemudian yang kedua, how about you, Dayu? What does your father do? Apa yang ayahmu lakukan? Dayu menjawab, he is a teacher. Dia adalah seorang teacher. He teaches mathematics in junior high school. Dia mengajar matematik di SMP. Nah, di sini kan sudah disebutkan. Ini menggunakan to be ya. Disebutkan pekerjaannya apa. Yang pertama kalian gunakan adalah to be. Oke. Jadi yang ditanyakan ayah berarti ayah. My father is a farmer. My father is a teacher. My father is a doctor. My father is a misalnya apa ya, designer gitu, pengrajin misalnya. My father is seller, misal penjual gitu. Terus setelah diberitahu pekerjaannya, terus dijelaskan pekerjaannya itu apa. Nah, pekerjaannya apa? Tidak lagi kalau menjelaskan pekerjaannya apa, maksudnya bukan profesinya apa ya, tapi pekerjaannya seperti apa, yang dikerjakan itu apa, berarti menggunakan ini. Kata kerja ini namanya plants, grow, n-nya enggak ya? Nih. Plants, grows, terus ini teaches. Nah, ini namanya kata kerja. Plant, grow, teach. Nah, ini kalau untuk subjek he, she, dan it, verbnya itu ditambah sama s atau es. Kalau I, you, we, they, verbnya itu tetap. Jadi misalnya ini dia mengajar, he teaches. Kalau misal saya mengajar berarti I teach, biasa. Tapi karena ini he, jadinya he teaches. Seperti ini, ada tambahan es-nya. Bisa ditambah s atau es, itu bergantung sama kata kerjanya. Kalau kata kerja yang belakangnya huruf ch biasanya, atau belakangnya huruf s, berarti tambahannya adalah es gitu. Terus contoh lagi, study, you study, she jadinya studies. Nah, ini tambahannya es. Ada beberapa kata kerja yang di belakangnya y itu diganti menjadi i. Kalau misal ditambah s atau ditambah es, jadinya ini you study, she studies. Nah, ini yang lagi kita bahas ini, yang ada rumus yang he, she, it itu verb ditambah s atau es, dan I, you, we, they itu verbnya tanpa s atau es. Ini namanya adalah present tense. Nah, present tense itu digunakan untuk ketika kita mengidentifikasi atau menjelaskan tentang profesi seseorang, terus tentang fungsi suatu benda atau fungsi hewan, seperti itu. Oke? Ini paham ya? Jadi ini bisa dicatat dulu. Yang present tense ininya bisa dicatat dulu. Bisa di pause dulu videonya ya. Alright, next. Hilang. Yep. Kita ke conclusion. Nah, ini dia conclusionnya. Jadi conclusion atau kesimpulan pembelajaran hari ini adalah, now we know to ask about someone's job atau profession, we ask. Jadi sekarang kita tahu untuk menanyakan mengenai profesi atau pekerjaan seseorang, kita tanya pakai ini, what do atau what does.
terus ditambah nanti di plus subjek, ini plus subjek plus do, gini ya, plus do. Nah, would do itu untuk subjek apa aja? Kita tahu would do itu untuk subjek I, you, we, they. Nah, sekarang kalau yang would does untuk subjek apa aja? Would does adalah untuk he, she, dan it. Oke. Jadi untuk menanyakan profesi atau pekerjaan seseorang, kita pakai would do atau would does. Would do itu kalau yang kita tanyakan adalah I, you, we, they. Misalnya kita menanyakan Tina, pekerjaannya Tina, Rara, dan Fanny. Berarti Tina, Rara, dan Fanny. Oh, 3 orang. Berarti mereka they. Berarti pakainya would do. What do they do? Gitu. Terus kalau kita menanyakan your father, yang ditanyakan your father itu berarti bukan you ya. Itu beda. Kemarin masih banyak yang salah di situ. Jadi your father, your sister, your cat. Nah, ini berarti mengidentifikasi subjeknya bukan termasuk you. Mereka bukan you. Mereka termasuknya adalah your father, itu kan berarti ayahmu. Berarti kan dia laki-laki, berarti he. Your sister, saudarimu, berarti perempuan. Oh, berarti she. Your cat, kucingmu. Oh, kucingmu tuh berarti it. Kucing, karena kata benda kan. Dia benda atau hewan, jadi it. Jadi bukan you-nya, tapi ini loh yang kalian perhatikan belakangnya ini. Father, sister, cat. Kalau misal ini your cats, lebih dari satu, berarti jadinya bukan it, tapi they. Karena lebih dari satu. Paham ya? Insya Allah paham. Oke. Kemudian, jadi ini untuk menanyakan profesi tadi ya, would do atau would does. Kemudian sekarang, now we know to state someone's job or profession. Sekarang untuk menyatakan pekerjaan seseorang atau profesi seseorang adalah menggunakan ini, pakainya to be. Am, is. I am misalnya saya, Miss Intan, berarti I am a teacher. Saya adalah seorang guru. Terus dikasih penjelasan, pekerjaan saya apa? I teach English. Itu, saya mengajar bahasa Inggris. Terus misal lagi, he is a, untuk menyatakan pekerjaan orang, misalnya he is a doctor. Dia seorang dokter, pekerjaannya apa? He examines itu memeriksa. Examines patients, memeriksa pasien. Contoh. Kemudian she is a, misalnya she is a tailor. Tailor itu adalah penjahit misalnya. Penjahit. Terus she makes t-shirt. Dia membuat kaos. SHIR t-shirt ya. She makes t-shirt. Dia membuat kaos. Nah, jangan lupa kalau ada he dan she, berarti kata kerjanya ini ditambah s atau es. Oke? Sampai sini paham ya? Insya Allah paham. Nah, kemudian wait. Oke. Sorry, gimana sih? Oke. Kita kesini. Oke. Nah, sekarang setelah kalian udah paham ini adalah tugas kalian. Exercise dikerjakan. Nanti saya foto lagi, saya kasihin di grup biar lebih jelas. Exercise. Ini contohnya, example. Pertanyaannya, what does Mr. Tirta do? Apa pekerjaan Mr. Tirta? Jawabannya adalah, he is a doctor. Dia adalah seorang dokter. He examines the patients. Dia mengobati atau memeriksa pasien-pasien gitu. Nah, ini yang 5 ini kalian jawab. What do you do? Apa yang kalian kerjakan? I am
apa gitu, berarti pekerjaannya kalian atau profesinya kalian. Terus kalian dikasih penjelasan apa yang kalian kerjakan. Misalnya tadi kayak Miss Intan, I am a teacher, I teach English gitu. Terus what does your father or mother do? Ini kalian bisa salah satu, your father atau your mother. Misalnya ya, kalau misal father berarti ya he is a apa, kalau mother ya she is a apa gitu. Terus dikasih penjelasan ya, kayak tadi pokoknya seperti contoh ini, dikasih penjelasan seperti contoh, penjelasan kerjaannya apa. Terus ini what does Miss Intan do? Apa pekerjaannya Miss Intan? Profesi Miss Intan apa? Kalian tahu kan Miss Intan apa? Tadi Intan udah bilang. Berarti she is a apa gitu. Terus Mr. Jokowi profesinya apa? Kalian juga tahu. Terus what does Mr. Andrea Hirata do? Profesinya Andrea Hirata, Mr. Andrea Hirata apa juga kalian pasti tahu ya. Mr. Andrea Hirata ini terkenal sekali karena dulu itu Laskar Pelangi. Nah, ini karyanya dia. Karyanya Mr. Andrea Hirata. Jadi nanti kalian tahu Mr. Andrea Hirata tuh apa sih pekerjaannya, berarti he is a apa gitu. Oke. Terus yang dikerjakan dia apa gitu. Oke, nanti pekerjaannya difoto, dikirim ke Miss Intan seperti biasa yang rapi biar mudah dibaca. Oke. Kalau ada pertanyaan lain bisa ditanyakan langsung ke Miss Intan, dan mohon maaf kalau Miss Intan nanti agak slow respon karena hari Rabu itu jadwal bahasa Inggris ada kelas 7, 8, 9, jadi biasanya WA-nya penuh dan kadang saya jawab itu dari bawah, kadang udah banyak banget jadi slow respon. Oke, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. And I think that's all for today. Thank you for your attention. Semoga Allah mudahkan kalian untuk mengerjakan tugas dan semoga Allah mudahkan kalian untuk memahami materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.